Shalom kepada semua warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada kali ini kita masih berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kita kesehatan dan kelimpahan sepanjang minggu yang lalu sehingga pada minggu ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua warga gereja. Dan saya berdoa agar ibu-ibu semua akan terus dirahmati, diberkati Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kalian semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah pada pagi ini kita akan bersama-sama menikmati satu lagi firman Tuhan yang diambil daripada Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Subtema pada kali ini yaitu saling bergantung dalam gereja dan mengusahakan damai. Saya bacakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 bagi terjemahan bahasa Indonesia. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terjemahan bahasa Malaysia. Dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya meneruskan firman Tuhan pada kali ini, mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memberikan hidup baru, Tuhan yang memberikan kami segala kecukupan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sampai pada hari ini, Engkau masih terus memberkati kami, menaungi kami, sehingga kami dapat membaca dan mendengar firman-Mu pada kali ini. Kami berdoa Tuhan, agar Roh Kudus-Mu terus memberi pertolongan kepada kami, memberikan kami pencerahan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan di dalam iman kami, supaya kami semua diberkati oleh firman-Mu, sehingga kami terus-menerus hidup di dalam firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kali ini adalah merupakan nasihat dan ajaran Paulus kepada jemaat di Roma. Dan perikop pada kali ini yang diawali dengan tajuk nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau kita melihat daripada ayat ke-9 hingga yang ke-17 di dalam Roma pasal 12 ini, ada banyak nasihat Paulus kepada jemaat Roma. Saya ingin menjelaskan secara ringkas satu persatu, yaitu mulai dengan daripada ayat ke-9, menjelaskan tentang perlunya mengasihi sesama dengan jujur. Artinya mengasihi tanpa pura-pura. Kedua, Paulus menggalakkan supaya saling memberi hormat. Artinya saling menghormati sesama kita. Ketiga, harus rajin melayani Tuhan. Rajin mengusahakan pelayanan di dalam gereja. Keempat,
bersukacita dalam pengharapan. Kelima, bersabar dalam kesesakan. Artinya mempunyai sikap penyabar. Keenam, bertekun di dalam doa. Dan tentu sekali saudara, ini merupakan nafas hidup orang Kristen yang harus dipenuhi dengan doa. Dan doa ini adalah satu perkara yang amat penting dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan yang ketujuh, membantu orang dalam kekurangan. Kedelapan, memberkati orang yang menganiaya kita. Artinya ini satu perkara di mana kita sebagai orang Kristen bersikap tidak berdendam, malah mendoakan. Nah, ini merupakan satu ajaran yang bukan saja ajaran Paulus, tetapi ajaran Alkitab, ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kesembilan, Paulus mengatakan jangan mengutuk. Saudara, sebagai orang Kristen kita ditegah untuk melakukan perkara ini. Kesepuluh, Paulus mengatakan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Ke-11, hidup sehati sepikir. Kehidupan Kristen yang sehati sepikir di dalam gereja maupun di luar gereja, di dalam keluarga, perkara ini penting untuk satu kesatuan keluarga Kristen yang baik. Dan yang ke-12, yaitu jangan membalas kejahatan. Apabila kita dilakukan dengan tidak baik, Alkitab mengatakan jangan membalas kejahatan, karena Tuhan sendiri tidak membalas kejahatan, bahkan mengasihi musuh. Dan ayat yang ke-18 yang kita belajar pada hari ini, yaitu menggalakkan khususnya jemaat Roma. Rasul Paulus menggalakkan jemaat di Roma supaya berusaha untuk hidup dalam perdamaian, mengusahakan perdamaian. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan tentang hal perdamaian ini sebab dia tahu bahwa perdamaian itu sangat penting wujud di dalam sebuah gereja. Oleh itu saudara, saya ingin bertanya satu soalan pada kali ini. Mengapa perdamaian itu sangat penting di dalam Alkitab? Mengapa Rasul Paulus mengajak jemaat Roma untuk hidup dalam perdamaian? Pada kali ini saya ingin menjelaskan 3 perkara yang penting untuk kita renungkan. Mengapa perdamaian ini sangat penting? Hal yang pertama yaitu sebab perdamaian itu menjadi agenda utama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja Damai. Di dalam Yesaya pasal ke-9 ayat ke-6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, demikian penting perdamaian itu sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja damai. Hal yang kedua, perdamaian itu sangat penting karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Saudara, ada persoalan yang mengatakan tentang mengapa harus Tuhan menjadi manusia? Mengapa Allah yang perkasa itu harus menghantar Yesus Kristus, menghantar anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menjadi manusia? Saudara, jawabannya adalah karena manusia itu sudah berdosa. Sejak dari Adam dan Hawa, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia itu sudah dihalau dari Taman Eden. Manusia itu sudah terpisah dengan Allah Sang Pencipta. Sehingga manusia tidak punya harapan lagi untuk kembali ke Taman Eden. Saudara, itu sebab dengan kasih yang terbesar dari Tuhan, Dia harus menjadi manusia untuk datang kepada manusia, memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Agar tembok pemisah yaitu dosa akan dihancurkan dengan perdamaian ini, dengan kasih karunia Tuhan yang mati di kayu salib, yang telah mencurahkan darahnya di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan cengkaman dosa ini. Kolose pasal 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, hal yang ketiga, mengapa perdamaian itu penting? Supaya manusia beroleh pengampunan dan jalan masuk kepada Bapa. Supaya manusia beroleh kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-17 sehingga ke-19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oleh karena Kristus Yesus, kita bukan saja diperdamaikan dengan Allah, malah kita telah menjadi orang-orang kudus
dan juga menjadi keluarga Allah. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya perdamaian ini. Karena perdamaian inilah yang telah menyatukan kita dengan Tuhan. Sehingga kita, saudara, beroleh pengampunan. Bahkan menjadi keluarga Allah semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengetahui tentang pentingnya perdamaian, sebab perdamaian itu datang dari Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus sudah melakukan bahagiannya. Maka tiba masa kita sebagai warga gereja harus mencontohi Tuhan kita Yesus Kristus dan melaksanakan perintahnya untuk berdamai dengan sesama kita. 2 Korintus pasal ke-13 ayat 11 mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kita di dalam kita terus menyempurnakan ajarannya dan mengikuti perintahnya. Hidup dalam damai ini, saudara, harus berintikan pengampunan bagi kita orang percaya, sebab karena pengampunan ini merupakan hal yang penting bagi Yesus Kristus yang telah membawa damai kepada seluruh umat manusia. Oleh itu, saudara, Rasul Petrus pernah bertanya tentang pengampunan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sehingga 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu menghitung dengan kalkulator berapa kali. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada Rasul Petrus dan kepada kita semua bahwa pengampunan itu adalah tanpa batas, tanpa putus asa. Tetapi pengampunan itu harus dilakukan secara berterusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pengampunan itu tidak diterapkan di dalam kehidupan kita, saudara, ada banyak perkara berlaku. Ada banyak persaudaraan yang terputus disebabkan kekerasan hati, tidak mau berdamai sesama, tidak mau mengampuni, bahkan terus mau berjauhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus ada berfirman dalam Matius pasal 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Demikian firman Tuhan yang menjelaskan tentang jika kita mengampuni kesalahan orang lain,
Tuhan kita yang berada di sorga akan mengampuni kita juga. Oleh itu saudara, jika kita mau hidup dalam perdamaian, mengampunilah. Nescaya Tuhan kita akan mengampuni setiap kesalahan kita. Nescaya Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Saudara, bagi kita orang percaya, kita tidak perlu untuk tunggu untuk menjadi kaya, untuk membantu orang lain. Kita tidak perlu untuk menjadi sempurna, untuk mengampuni orang lain, atau meminta pengampunan dari orang lain. Dan kita tidak perlu untuk menjadi sempurna untuk berdamai dengan sesama kita. Itu sebab terpulang kepada kita, tergantung kepada pribadi kita, sama ada kita mau membawa damai ataupun tidak. Saya percaya kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mendengar firman Tuhan pada kali ini dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita, di dalam gereja, keluarga kita, dan masyarakat. Supaya kita hidup memberkati sesama, membangun tubuh Kristus dengan mengasihi sesama, saling bergantung, dan membawa damai di antara kita. Semoga dengan firman Tuhan pada kali ini akan memperbarui hidup kita dan memimpin hidup kita ke arah kekristenan yang sejati sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.